Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika alladziina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan, yang kami hormati seluruh hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama tentu kita selalu panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas curahan rahmatnya, curahan nikmatnya kita sampai hari ini masih mendapatkan cucuran iman dan Islam, juga kesehatan, juga nikmat yang perlu kita syukuri. Salah satunya adalah nikmat kemerdekaan. Karena kalau kita tidak merdeka, susah kita mau ngapa-ngapainnya. Gak bisa melakukan banyak hal, sangat dibatasi. Dan alhamdulillah kita hidup dalam alam kemerdekaan ini perlu kita syukuri. Salah satunya dengan beribadah, salah satunya dengan terus mengupgrade diri, memperbaiki diri untuk bisa beribadah lebih baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Agung, Nabi akhir zaman, pembawa risalah sampai hari kiamat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat, langsung saja kita ke kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Nabiyyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa khususan ila jami' masyaikhi wa masyaikhina wa khususan ila muallifi hadzal kitab Imam Abu Ja'far At-Tahawi nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fi darain. Melanjutkan perjumpaan kemarin kita sudah membahas tentang as-sirat, kita sudah membahas tentang al-arad, kita sudah membahas tentang hisab. Ini seluruhnya adalah ghaibiyat, seluruhnya kabar-kabar gaib yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tugas kita sebagai umat Islam yaitu mengimani, beriman sepenuhnya atas apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Tidak mengimani salah satu poin dari yang dikabarkan Al-Quran, ini berarti kita tidak mengimani Al-Quran. Tidak mengimani Al-Quran berarti tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinyatakan sebagai kafir. Dan kalau dalam masalah akidah, masalah yang qat'i, ini gak boleh ada khilafiyah. Kita boleh berbeda pandangan dalam masalah yang zonni, dalam masalah furu, dalam masalah-masalah yang cabang-cabang agama, tidak yang fondasi, tidak yang dasar. Kalau yang cabang, misalnya dalam masalah perbedaan penentuan tanggal puasa, perbedaan kapan kita lebaran, perbedaan tentang baca iftitah atau tidak, itu masalah furu'iyah. Itu tidak masalah. Artinya ketika kita berbeda dalam masalah furu'iyah dhonniyah yang tidak substansial dalam agama, itu tidak menyebabkan seorang menjadi kafir. Tetapi kalau kita berbeda dalam akidah, dalam iman, dalam tauhid, maka ini konsekuensinya adalah
kita sama saya tidak mengimani risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lanjutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wal mizani yuzanu bihi a'malul mu'minina minal khairi wasyarri wat ta'ati wal ma'siyati. Menjadi keyakinan kita dalam teks yang lain hanya wal mizan, sudah. Tidak ada tambahan yuzanu bihi a'malul mu'minina minal khairi wasyarri wat ta'ati wal ma'siyati. Tapi secara substansi ini tidak ada perbedaan yang substansial, karena lafaz atau teks setelahnya ini menjabarkan tentang mizan. Berbeda dengan ketika ada perbedaan yang substansial. Jadi wajar dalam kitab yang sudah berumur 1000 tahun, ini sudah berumur sekitar 1000 tahun umur kitab ini, ditulis oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kadang perbedaan salinan kitab itu sangat niscaya, tetapi para editor, para tahqiq mengklasifikasi mana yang baik, mana yang tidak. Makanya perlu ketika kita membaca kitab klasik itu harus ada beberapa versi kitab untuk membandingkan. Dan menjadi keyakinan kita nanti ada yang namanya mizan. Ada hisab, dihitung amal kita, dan juga ada mizan, timbangan amal kita. Jadi seluruh amal orang yang beriman, kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, seluruhnya akan ditimbang dalam mizannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mizan ini nanti tidak ada yang setengah-setengah. Kalau timbangan di dunia, ini misalnya ada timbangan yang ini ya, timbangan seimbangan itu, kadang ada seimbangnya, tapi dalam mizan ini tidak ada setengah-setengah, tidak ada yang seimbang nantinya. Orang ini didefinisikan sebagai orang baik, ahli taat, atau dia ahli maksiat. Dan itu clear bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pembedanya sangat jelas. Orang yang baik tidak mungkin melakukan keburukan, orang yang buruk ketika dia bertaubat atas keburukannya, kemaksiatannya, dia akan dihitung menjadi orang baik. Selanjutnya, wal jannatu wan naru makhluqatani la yafniyani wa la yabidan. Menjadi keyakinan kita bahwa surga dan neraka ini adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga ini makhluk, neraka juga makhluk. Yang namanya makhluk pasti ada penciptanya. Siapa yang menciptakan surga dan neraka? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita beribadah jangan mengharapkan imbalan makhluk. Berharaplah ridho daripada Khalik. Jadi kalau kita beribadah jangan karena surga atau karena takut neraka. Beribadahlah karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sang pencipta surga dan neraka. Jadi mintalah welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga, neraka ini dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia la tafniyani abadan wa la tabidan. Tetapi makhluk ini sangat unik, spesial, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang beriman di dunia. Dan neraka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dua makhluk ini tidak akan lenyap, tidak akan rusak, tidak akan binasa selama-lamanya. Dan juga makhluk ini tidak akan hancur. Jadi abadi. Surga dan neraka ini akan kekal abadi. Kenapa bisa abadi? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki surga dan neraka menjadi abadi. Bukan berarti surga dan neraka ini Tuhan, bukan. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghendaki bahwa surga dan neraka ini menjadi abadi.
Tapi berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah, abadinya Allah Subhanahu wa taala tidak karena sesuatu. Allah zatnya, sifatnya itu abadi. Qadimun bila tidak. Sifatnya Allah itu qadimun bila tidak. Dia kekal tanpa ada awal. Daimun bilantiha, dan abadi tanpa ada akhir. Berbeda dengan kekalnya surga dan neraka. Kekalnya surga dan neraka itu ada awal. Kapan awalnya surga dan neraka? Ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa kekal? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki surga dan neraka ini menjadi kekal. Ini dalam akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah meyakini bahwa surga dan neraka ini kelak akan dihancurkan ketika saatnya tiba. Dan juga surga ini sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu, sudah eksis hari ini. Apa dalilnya? Sudah eksis, sudah ada. Banyak dalam hadis sahih yang menarasikan tentang bahwa sudah ada surga dan neraka. Dan juga kisah Nabi Adam dan Hawa, kita tahu ini juga Nabi Adam alaihissalam pernah tinggal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tanya surga dan neraka sudah ada atau belum, jawabannya sudah ada. Bagi siapa surga itu? Uiddat lil muttaqin. Disiapkan khusus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan neraka uiddat lil kafirin. Neraka ini disiapkan bagi orang-orang yang kafir, yang ingkar, yang menutupi kebaikan, yang menutupi kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga dan neraka ini makhluk yang kekal menurut dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti para pengunjungnya, para penghuninya juga akan dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi kenikmatan, hadiah bagi manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abadan. Jadi, juga di neraka juga seperti itu, akan disiksa fiha, di dalam neraka, abadan, selama-lamanya. Wa inna Allah ta'ala khalaqal jannata wan nara wa khalaqa lahuma ahlan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga dan neraka. Allah juga telah menciptakan bagi surga dan neraka ahlan, penghuninya. Di penghuni surga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita menjadi keyakinan kita, yang dinamanya takdir. Ya, Allah sudah mendesain siapa para penghuni surga, Allah juga sudah mendesain, menyiapkan siapa saja penghuni neraka. Faman syaa ilal jannati adkhalahu fadlan minhu. Jadi barang siapa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga, fadlan minhu, ini karena welas asihnya Allah Subhanahu wa taala, karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Wa man syaa minhum ilan nari adkhalahu adlan minhu. Dan siapa saja yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, adlan minhu, ini karena keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya kita ke dalam surga ini karena fadlnya Allah Subhanahu wa taala. Disiksanya kita ke dalam neraka, naudzubillahi min dzalik, disiksanya manusia ke dalam neraka ini karena adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masuknya surga itu bukan karena amal kita. Satu hari para sahabat pernah sedang kumpul seperti ini, ngaji di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
la yadkhulunal jannata bi'amalih, ya tidak masuk ke dalam surga kita semua ini karena amal kita. Tetapi sahabat bingung, kita sudah beramal soleh, kita sudah sholat, kita sudah zakat, sudah puasa, sudah umroh, sudah pergi haji, kok nggak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala anta ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat, termasuk engkau wahai Rasulullah. Wala ana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus apa yang memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bifadlih, karena fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, welas asihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi logikanya ini masuk akal Bapak Ibu. Kalau masuk akal, kita, ibadah kita, kalau menjadi satu-satunya syarat yang bisa memasukkan kita ke dalam surga, ini berat sekali. Kita misalnya umur hidup kita 80 tahun, kita usia balik katakanlah 15 tahun, berarti berapa tahun ini? Sisa 80 dikali 15, 65. Kita tidur sehari berapa jam? 8 jam, rata-rata orang itu 8 jam. Artinya sepertiga hidup kita itu untuk tidur. Sepertiga dari 65 tahun itu kita untuk tidur. Sepertiga dari 65 berapa? Sekitar 20 tahun ya, kurang lebih lah. 20 tahunnya untuk tidur. Sisa 40 tahunan, 42, 45 tahun lah paling banyak. Sisa 45 tahun. Dari 45 tahun ini sehari kita ibadah hanya berapa menit ya? Sholat 5 menit katakanlah satu kali sholat. Itu plus wudu, karena sholatnya ekspres kalau sendiri. Ada yang agak lama, banyaknya yang ekspres. Dan sholatnya hanya 5 menit. 5 waktu hanya 25 menit. 25 menit itu seberapa persen dari hidup kita selama satu hari? 10% juga enggak ya? Artinya kecil sekali durasi ibadah kita dibanding non ibadah kita. Nah, yang tidak dipakai ibadah ini syukur-syukur kalau tidak melakukan dosa. Kalau dipakai dosa, maksiat. Itu. Jadi sangat logis ketika amal kita tidak bisa memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu. Tapi bukan berarti saya mengatakan jangan beramal, tidak. Justru harus semakin gemar beramal, harus semakin rajin beramal. Wong beramal saja tidak menjamin kita masuk surga, apalagi tidak beramal sama sekali. Pasti lebih sedikit lagi potensi untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullun ya'malu lima qad furigo minhu wa sairun ila ma khuliqalah wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibad. Dan kita itu beramal sesuai yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al khair wasyarru, kebaikan dan keburukan, itu keduanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada para hamba. Itu menjadi keyakinan kita, takdir. Ini ahli sunnah wal jamaah. Bedanya ahli sunnah dengan yang lain adalah dengan percaya kepada takdir, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menentukan seluruh amal kita. Kebaikan dan keburukan itu seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal istita'atu allati yajibu bihal fi'lu min nahwi taufiqi alladhi la yajuzu ayyusafa al-makhluqu bihi takunu ma'al fi'li. Ini kita ringkas-ringkas saja membahas yang goib-goib, menjadi diyakini saja, diimani bahwa ada hal-hal ini, ada makhluk yang namanya mizan, ada makhluk yang namanya surga, ada makhluk yang namanya neraka. Dan juga
menjadi keyakinan kita bahwa ada yang namanya istita'ah. Istita'ah itu kemampuan, kehendak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap makhluk itu diberikan istita'ah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kewajiban amal. Jadi sejenis taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Ya. Ini adalah juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan kita umat Islam, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, memberikan dorongan kepada kita untuk melakukan kebaikan, melakukan amal soleh. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan taufik ini menjadi kita gak bisa melakukan kebaikan. Termasuk datang ke masjid ini, termasuk kita datang ke masjid ini untuk ngaji, ini adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak tempat yang bisa kita kunjungi, kita datangi detik ini. Probabilitasnya sangat banyak sekali. Malam ini ba'da maghrib bisa jadi kita kongko bareng teman di tempat tetangga. Bisa jadi kita datang ke rumah keluarga, bisa jadi kita datang ke mall, bisa jadi kita datang ke tempat saudara. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan kita datang ke sini. Ini juga takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Patut kita syukuri. Seluruhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini sebagai pengantar, jika ada yang ingin ditanyakan saya persilahkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu yarhamuna birahmatin tamatin. Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.